Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru. Terima kasih untuk sepanjang malam Tuhan menjaga kami dalam jam istirahat kami. Dan di pagi hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan untuk menikmati hari ini, menikmati matahari terbit, menikmati udara yang segar dan sejuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sebelum kami lebih jauh menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkati kami, terangi hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema, Sudahkah aku bersyukur? Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, realitas hidup memang tidak selalu mulus. Ada masa semuanya lancar, tidak ada masalah. Akan tetapi, situasi bisa sewaktu-waktu berubah. Musibah, penyakit bisa menyerang kita kapanpun. Akan tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ada jaminan Tuhan bahwa Tuhan tetap dapat diandalkan. Sebagaimana pengalaman masa lalu pemazmur dalam pasal yang kita baca, membuat ia tetap berpengharapan untuk masa kini dan masa depan. Pemazmur merasakan perbuatan Allah yang ajaib dalam dirinya. Perasaan yang mendalam itu hendak diberitakannya kepada setiap orang. Itulah sebabnya pemazmur menuliskan mazmur ini. Dia berkata, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Demikian keinginan hati Daud di hadapan Tuhan. Apa alasan keinginannya ini? Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang berterima kasih. Tuhan telah berbuat, maka saya patut berterima kasih. Tidak menceritakan berarti tidak berterima kasih. Inilah dasarnya mengapa ada ibadah syukur, yakni ibadah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuan rumah menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami dari Tuhan. Perbuatan Tuhan mana yang diceritakan? Menurut pemazmur, perbuatan Tuhan yang ajaib di sini maksudnya datangnya tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Misalnya kita berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita pada waktu itu. Atau pada waktu hari ulang tahun kita berterima kasih karena kita tidak mungkin memanjangkan umur kita walau sedetik saja. Kita berterima kasih atas keberhasilan karena kita percaya tanpa campur tangan Tuhan semua itu tidak mungkin kita alami. Ajaib karena kita tahu bahwa diri kita tidak bisa mengusahakannya, namun Tuhan melakukannya. Ajaib tidak hanya terbatas pada hal-hal besar, tapi pada hal-hal kecil dan yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kita hidup hari ini dapat makan, bertemu orang lain, selamat dalam perjalanan pun harus disyukuri karena Tuhan memperkenankan kita untuk itu. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur setiap saat, dalam setiap detik ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Selain itu, kita juga patut bersyukur dalam kesusahan dan penderitaan ada tindakan Tuhan untuk kebaikan kita di sana. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa dan teruslah menceritakan perbuatan baik Tuhan kepada orang lain sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap tiap-tiap hari mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.